Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan mengupas pertanyaan dari salah satu pemirsa Andrik Channel terkait dengan nilai lain atas penyerahan emas perhiasan. Oke, terima kasih sudah like dan share guys. Jangan lupa subscribe. Baik, begini pertanyaan beliau. Oke, jadi Pak Eha membeli emas dari toko emas untuk diberikan kepada pegawai yang berprestasi, guys. Nah, berapa tarif PPN atas emas yang dibayarkan kepada toko emas tersebut? Oke, guys, jadi emas perhiasan, ya, PPN-nya itu memang agak berbeda dari yang lain ya, karena dikenakan dengan nilai lain, guys. Kita bisa cek ke peraturannya, guys. Itu ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 30 PMK.03 tahun 2014, guys. Ya, jadi untuk detailnya di sini ya, PMK 30 ya tadi ya. PPN atas penyerahan emas perhiasan. Jadi ini biasa sekali guys ya kalau perusahaan itu memberikan penghargaan kepada para pegawai, entah karena prestasinya atau masa kerjanya gitu ya, dan bisa menjaga kinerja yang sangat baik guys. Jadi perusahaan itu ada yang memberikan emas perhiasan, selain juga tentunya bonus dan uang dan atau jalan-jalan lah misalnya ya, macam-macam lah bentuk penghargaannya. Jadi kalau diberikan dalam bentuk emas perhiasan gimana guys? Ya, nah jadi gini guys, di peraturan ini itu emas perhiasan itu adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya, yaitu perak dan platina maupun kombinasi diantaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Nah, oke, sekarang kita cek guys, PPN-nya seperti apa. Penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan, terutama PPN guys. Nah, di sini pengusaha emas perhiasan ini ada dua, meliputi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan. Dari toko emas tadi ya, yang ditanya oleh Pak EH tadi. Pabrikan emas perhiasan adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan antara lain jual beli, jasa perbaikan, modifikasi, dan atau jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan. Sementara pedagang emas perhiasan adalah pengusaha yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan. Oke, satu guys. Di sini dijelaskan siapa itu pengusaha emas perhiasan. Oke, kemudian berutang PPN guys, 10% dengan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak ya atas penyerahan emas perhiasan atau jasa terkait dengan perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan. DPP-nya guys, nilai lain sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Oke, berarti kalau kita lihat tarif efektifnya 20% DPP nilai lain dikalikan 10%, berarti tarif efektif 2% dari harga jual emas atau nilai penggantian. Jadi kalau misalnya gampangnya kalau kita beli misalnya emas buat banyak pegawai ya, katakanlah buat 20 orang, habis kira-kira 100 juta misalnya. Udah 100 juta dikalikan 2% berarti guys. Ya, gitu ya. Dikalikan 2%. Bukan 100 juta kalikan 10%. Karena kan di sini PPN-nya kan berarti 10% dikali 20% dikali 100 juta. Ya, jadinya cuma 1 juta ya guys ya. Oke guys. Nah, kalau ternyata di sini Pak IH misalnya beliau ini menyerahkan mengganti atau menukar emas dengan emas batangan
dengan kadar 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan emas perhiasan, maka DPP-nya guys, itu 2% dari selisih harga jual emas perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan dengan kadar 24 karat yang terkandung dalam emas perhiasan tadi. Ya, jadi misalnya nih, Pak EH misalnya 100 juta tetap ya. Kemudian ternyata beliau menyerahkan emas batangan misalnya nilainya sekitar 50 juta gitu ya. Berarti DPP-nya bukan 2% kali 100 juta ya, tapi 2% dikali 100 juta kurangi 50 juta sama dengan 2% dikali 50 juta guys. Gitu ya. Jadi DPP PPN-nya kalau harga jualnya tetap 100 juta ya berarti ya gimana nanti lah ini ya perjanjian antara pengrajin tadi ya dengan perusahaan PIH. Nah, buat pengrajin guys, pajak masukan berhubungan dengan penyerahan emas perhiasan ya, atau jasa terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan tidak dapat dikreditkan. Ini buat pengrajin ya. Jadi kalau buat PIH perusahaannya kan dilihat dulu apakah pemberian emas tadi terkait dengan produksi, distribusi, manajemen pemasaran enggak. Kalau ternyata iya bisa dikreditkan guys. Tapi kalau enggak ya udah. Gitu ya guys ya. Nah, untuk para pengrajin emas atau pengusaha emas perhiasan wajib melaporkan usaha ke kantor pelayanan pajak yang mulai kerja yang meliputi tempat kegiatan usaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, kalau sudah jadi pengusaha kena pajak, maka di sini, di pasal 6 ayat 2-nya gini guys, kewajiban pengusaha emas perhiasan yang untuk melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP, tetap berlaku bagi pengusaha emas perhiasan yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil (PPR). Oke, berarti berdasarkan PMK 197 guys, yang nggak berlaku buat ini ya, buat mereka nih. Jadi mau melewati 4,8 miliar atau tidak, wajib PKP untuk pengusaha emas perhiasan. Oke, dan di sini pengusaha emas perhiasan wajib membuat faktur pajak atas penyerahan emas perhiasan. Nah, begitu guys. Kan pertanyaan Pak Eha tadi kan, kalau belinya dari toko emas, gimana kalau dia ternyata belinya dari bukan toko emas? Oke, kita balik lagi ke definisi tadi guys. Kalau bukan toko emas, soalnya ngomongnya begini, pedagang emas ini adalah pengusaha yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan. Jadi kalau belinya bukan dari pedagang emas perhiasan, maka ya ini nggak berlaku buat mereka. Bukan 2% PPN-nya guys. Jadi misalnya nih, vendornya itu selain dia jual emas perhiasan, juga menyerahkan jasa dijual di luar penyerahan jual beli emas perhiasan. Ya, misalnya dia usahanya itu bukan cuma itu guys, gitu loh. Dia juga punya usaha jual beli yang lain, bukan cuma emas perhiasan gitu ya. ATK juga nyediain, emas perhiasan juga. PPN-nya nggak 2% guys mereka. Jadi di sini dibilang pengusaha yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan. Kebetulan kasus Pak EH belinya dari toko emas. Gitu ya. Toko emas semata-mata kegiatan jual beli emas. Nah, gimana kalau toko emasnya itu ternyata juga menjual yang lain? Nah, berarti nggak berlaku juga, guys. Walaupun di sini disebut pedagang emas perhiasan. Kan di sini pengusaha yang hanya menjual atau membeli emas perhiasan. Itulah mereka, guys, yang dimaksud dalam peraturan menteri ini. Oke, guys. Itulah perlakuan PPN yang dikenakan atas DPP nilai lain, khusus untuk emas perhiasan ya. Kalau emas batangan kan bukan barang kena pajak guys. Yang dimaksud di sini adalah emas perhiasan. Oke, guys, begitu saja Tax Mentor kali ini. Sampai jumpa di video Android Channel berikutnya. Baik, terima kasih sudah like, share guys. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.